Pernah kebayang nggak ada sebuah kota yang ya ampun terkenal banget di seluruh dunia cuma karena mebel ukirnya? Nah, tapi ternyata di balik keindahan kayu itu ada sebuah ide yang bisa dibilang radikal. Ide yang bisa mengubah total cara kita mikirin soal bisnis dan berbuat baik. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah dari Jepara, tempat di mana tradisi kuno justru jadi kunci masa depan ekonomi. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah meja kayu. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi, gimana kalau saya bilang setiap serat kayunya itu membawa harapan? Gimana kalau dengan membeli meja ini, kita bisa ikut membiayai sekolah anak-anak, membangun klinik kesehatan, bahkan memberdayakan satu komunitas penuh? Nah, ini dia pertanyaan besar yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama Jepara, si ibu kota mebel. Ini bukan sekedar julukan loh, ini beneran pusat kerajinan kelas dunia. Keahlian mengukir di sini tuh udah diwariskan turun-temurun, dari kakek, ke ayah, ke anak, dan seterusnya. Nggak heran kalau nama Indonesia jadi harum di panggung global ya, karena mereka... Dan jangan salah, ini tuh bukan bisnis ecek-ecek. Coba lihat angka ini deh, 4,39 triliun rupiah. Itu nilai ekspor mebel dari Jepara cuma dalam 1 tahun, di 2023. Gila kan? Ini tuh udah jadi mesin ekonomi raksasa yang jadi sumber penghidupan buat ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Tapi, di balik kesuksesan besar ini, ada satu tradisi yang mengakar kuat banget, yaitu tanggung jawab sosial lewat zakat. Buat para pengusaha di sana, zakat itu bukan cuma soal kewajiban agama loh. Ini udah jadi cara mereka buat balas budi ke komunitas, semacam investasi sosial. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai cara buat menebus dosa industri, gitu. Kayak polusi atau suara bising pabrik. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Meskipun niatnya baik dan tradisinya kuat banget, ternyata ada sebuah, katakanlah mesin sosial raksasa yang potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dinyalakan. Sayang banget kan? Banyak potensi kebaikan yang akhirnya jadi terlewatkan begitu saja. Dan inilah gambaran masalahnya. Di satu sisi kita lihat potensi ekonominya yang luar biasa, hampir 4,4 triliun rupiah. Tapi di sisi lain lihat deh, realisasi zakat yang terkumpul lewat jalur resmi cuma 5,5 miliar. Jomplang banget kan? Kesenjangan ini bukan cuma soal angka. Ini tuh cerita tentang segunung potensi kebaikan yang hilang entah kemana. Jadi, pertanyaannya, kenapa bisa begini? Kenapa ada jurang yang sedalam ini antara kekayaan yang dihasilkan sama kebaikan yang disalurkan secara terorganisir? Sebenarnya masalahnya di mana sih? Jawabannya ternyata ada di satu kata ini, kepercayaan. Atau lebih tepatnya kurangnya rasa percaya sama lembaga-lembaga resmi. Para pengusaha ini sebetulnya dermawan kok. Mereka bukannya nggak mau memberi, tapi mereka lebih suka memberikannya langsung dari tangan ke tangan. Niatnya sih mulia ya, tapi ya gitu. Hasilnya bantuannya jadi tersebar, nggak terkoordinasi, dan susah banget buat diukur dampaknya secara nyata. Nah, dari sinilah kita masuk ke ide utamanya. Sebuah solusi keren yang disebut keunggulan zakat terintegrasi atau IZK. Ini bukan sekedar ide baru loh, tapi sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk mengubah total sistem yang ada. Tujuannya, menciptakan sebuah solusi di mana tiga pihak utama bisa sama-sama untung. Terus, apa sih IZA itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini sebuah model kemitraan yang cerdas. Idenya adalah menyatukan tiga pemain utama. Pertama, para pengusaha. Kedua, pemerintah, lewat lembaga zakat resmi kayak Baznas dan juga Ditjen Pajak. Dan yang ketiga, tentu saja masyarakat yang menerima manfaat atau yang biasa disebut mustahik. Semuanya diajak masuk ke dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Coba dia perhatikan kerangka kerjanya di sini. Ini bukan lagi sekedar alur lurus dari perusahaan ke masyarakat. Bukan. Ini udah jadi sebuah siklus. Perusahaan, pemerintah, dan komunitas itu saling terhubung dalam sebuah lingkaran, di mana setiap pihak itu dapat keuntungan. Makanya ini disebut ekosistem, bukan lagi sekedar donasi biasa. Cara kerjanya bisa kita ringkas jadi 3 langkah simpel. Pertama, para pengusaha menyalurkan zakat mereka lewat jalur resmi, misalnya Baznas. Kedua, pemerintah ngasih hadiah nih, berupa insentif atau potongan pajak yang sah secara hukum. Dan ketiga, masyarakat akhirnya menerima bantuan yang jauh lebih strategis dan tepat sasaran. Nggak lagi acak-acakan. Simpel dan efektif kan? Oke, sekarang kita bahas bagian paling serunya, keuntungannya. Kenapa sih model ini disebut kemenangan untuk semua? Nah, karena bagian inilah yang benar-benar jadi game changer-nya.
Oke, kita mulai dari sisi bisnis. Buat mereka, ini jelas keputusan yang cerdas banget. Ya, tentu ada keuntungan finansial langsung dari potongan pajak. Tapi yang jauh lebih berharga, model ini membangun sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Reputasi baik, kepercayaan dari komunitas, dan citra merek yang peduli. Ini bukan lagi soal biaya, tapi udah jadi investasi sosial yang cerdas. Lalu buat masyarakat, wah, dampaknya ini transformatif. Model ini mengubah sumbangan jadi pemberdayaan. Dana yang terkumpul nggak lagi habis buat bantuan sesaat doang, tapi diinvestasikan untuk hal-hal yang benar-benar bisa mengubah hidup. Contohnya, beasiswa buat anak-anak sekolah, akses kesehatan yang lebih layak, sampai pelatihan kerja yang bisa menciptakan kemandirian jangka panjang. Dan yang terakhir, tentu saja, pemerintah juga ikut menang. Model ini kan membantu mereka menanggulangi kemiskinan dengan jauh lebih efektif, plus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tapi yang paling penting dari semuanya, ini bisa memulihkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat ada sistem yang jalan, transparan, dan adil, wah, ikatan sosial di negara kita pasti jadi makin kuat. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Jepara ini? Karena ini bukan cuma cerita tentang satu kota loh. Ini bisa jadi cetak biru, sebuah model untuk masa depan cara kita berbuat baik. Dan inilah inti dari semuanya. Kita tuh nggak harus memilih antara tradisi dan modernitas. Kisah dari Jepara ini bukti nyata kalau kita bisa mengambil kearifan kuno seperti semangat berbagi lewat zakat dan menggabungkannya dengan sistem manajemen modern untuk menciptakan dampak yang wow, luar biasa. Ini semua tentang sinergi, bukan memilih salah satu dan membuang yang lain. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di saat dunia lagi sibuk-sibuknya mencari model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, jangan-jangan jawabannya selama ini justru tersembunyi di dalam tradisi kita sendiri yang paling kuno? Coba deh pikirkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini.